Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Biologi seru dan menyenangkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia Tunaja Rusli. Nama saya Aulia Fauzia. Dan saya Masolehatun Nailiyah. Kegiatan bernafas merupakan kegiatan yang sama sekali tidak pernah kita tinggalkan. Baik kita tidur, kita beraktivitas, kita beristirahat, kita tidak pernah luput dari kegiatan bernafas. Nah, pada di bab ini kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan pada manusia. Pada sistem pernapasan terdapat rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau disebut juga dengan olfaktori, serabut saraf menuju otak, dan rambut-rambut halus atau disebut juga dengan silia saraf, pembau selaput lendir. Silia ini berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung, mengatur suhu udara, dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. Yang kedua ada faring atau disebut juga dengan teka udara. Dari rongga hidung yang akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernafasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. Yang ketiga adalah laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau tutup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis mampu menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernafas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring, lalu menuju ke tenggorokan. Di bagian bawah epiglotis terdapat lubang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih tampak pada laki-laki daripada perempuan. Yang keempat adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terbagi menjadi 3. Yang pertama, lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat. Kemudian ada lapisan tengah, terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang membentuk huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Yang terakhir ada lapisan dalam, terdiri dari jaringan epitel silindris selapis bersilia yang menghasilkan lendir-lendir, berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme didorong oleh silia menuju batang belakang mulut. Silia berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing melalui batu. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea, bedanya dinding bronkus lebih tipis daripada trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin kecil halus dan dindingnya tipis. Bronkiolus tidak memiliki tulang rawan tetapi mempunyai silia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Selanjutnya, alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan. Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas yaitu dinding yang sangat tipis sehingga gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Alveolus merupakan tong kantong kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak karena fungsinya memperluas permukaan untuk pertukaran gas permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Dan bagian luar terdapat kapiler darah yang mempercepat terjadinya proses difusi dan pengangkutan gas.